Ini kan lagi rame nih soal importasi gula, Bapak. Giliran Starling, KPPU cepet banget langsung ya. Langsung respon yang kita kritik waktu itu Komisi 6. Tapi importasi gula, Bapak, KPPU pernah membuat position paper terhadap kebijakan dalam industri gula, tapi 2010. Oleh karena itu, isu yang sedang hangat sekarang ini, di mana posisi KPPU? Ya karena importasi gula tersebut sebetulnya bukan hanya terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Perdagangan yang bernama Tom Lembong. Saya minta data dan saya minta kajian. Pimpinan mudah-mudahan bisa, karena ini akan membuka ruang kita untuk meminta KPPU melakukan tugasnya. Saya senang keluar Perpres ini. Bapak silahkan dibaca di pasal 2-nya huruf G. KPPU mempunyai tugas memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kita tidak ingin ini nuansanya jadi orang menuduh bahwa ada politisasi di dalam kasus yang sedang heboh ini. Dan sebetulnya apa yang saya sampaikan pernyataan sore hari ini, saya mendukung penuh terhadap pidato Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Prabowo, pada saat pelantikan, yang menekankan tentang kehendak kuatnya untuk mewujudkan pertahanan pangan, swasembada pangan, apalagi mencapai kedaulatan pangan. Tidak mungkin kalau mafia pangannya tidak diberantas. Disitulah peran KPPU, silahkan dibaca. Mungkin sudah baca tugasnya di pasal 2 itu di Perpres 100 2024, luar biasa. Saya pertama meminta data, tolong koreksi, dan saya minta untuk data terbaru. Impor gula Menteri Perdagangan Tom Lembong 2015-2016 kurang lebih 5 juta ton, tapi kalau data BPS 8,11 ton. Kedua, Menteri Perdagangan Enggar Tiasto 2016-2019 kurang lebih 15 juta ton, data BPS 13,59 juta ton. Mendag Agus Suparmanto 2019-2020 9,5 juta ton, BPS mengatakan 5,53 juta ton. Muhammad Lutfi 2020-2022 13 juta ton, BPS mengatakan 11,48 ton. Mendag Bapak Zulkifli Hasan 2022-2024 18 juta ton, tapi data BPS 8,72 ton. Importasi ini bukan sesuatu yang menurut saya terjadi hanya dalam satu masa pemerintahan. Namun ketika kita bisa mengurai persoalan impor, jadikanlah isu impor gula ini tidak menjadi seperti tuduhan orang, isu politis. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, saya kira adalah, meskipun nggak tahu, kita kan bukan penegak hukumnya, sebetulnya ini adalah memperkuat atau lanjutan dari laporan hasil pemeriksaan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata niaga impor tahun 2015 sampai dengan semester 1 tahun 2017 pada Kementerian Perdagangan dan instansi entitas terkait. Dan di sini ada tentang impor gula yang rame 108.000 ton. Ini hasil BPK. KPPU di mana suaranya, Besti? Ayo dong bersuara. Dan kita meminta kajian. Kalau kami DPR-nya memberikan dukungan kepada Presiden untuk mewujudkan ketahanan, kedaulatan, dan swasembada pangan yang targetnya itu luar biasa, Bapak. 4-5 tahun itu harus sudah tercapai. Swasembada pangan itu bercirikan impornya makin berkurang. Impor hanya untuk pangan yang tidak ada di tanah air. Yang kedua, produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan, self sufficiency, self supporting, itu dilakukan di dalam negeri. Yang ketiga, daya beli masyarakatnya yang baik begitu. Oleh karena itu, dengan seluruh hormat saya mohon, karena tadi dari postur anggaran untuk kajian paling tinggi, saya meminta agar mendesak ya, nggak ada suaranya. Ini lagi penting loh Pak, karena habis ini juga ada
Apakah kita akan tergantung terus pada impor? Betulkah kita membutuhkan impor? Oleh karena itu kajian yang dimaksud saya minta juga dengan analisis hukumnya, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pasal 36 ayat 1, impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kedua, impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Ketiga, kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Konsideran hukum menimbang yang menurut saya juga penting menjadi acuan KPPU adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sekaligus ada kajian terhadap berbagai peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan impor, termasuk di dalamnya ketentuan impor gula. Demikian pimpinan data saya kira supaya tidak simpang siur ini dan supaya tidak dituduh bahwa pemerintahan baru ini hanya menyasar satu orang dengan alasan politis, padahal itu adalah tindak lanjut temuan BPK. Menurut saya sebagai badan negara juga tentu saja KPPU memiliki peran signifikan, tugas yang luar biasa. Yang sebetulnya Anda bekerja di situ adalah juga tadi teman mengatakan ini adalah lembaga yang dibuat sebagai juga menandai reformasi 98, 99 loh dua-duanya. Jadi agenda-agenda reformasi yang tertunda, terutama tentang bagaimana kedaulatan pangan, perlindungan petani, saya kira kita menunggu langkah dari KPPU dan saya tunggu data 10 tahun kemarin tentang impor gula itu bagaimana. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.